بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan kajian kita yang sempat kita lewati pada pertemuan yang sebelumnya pada hari Rabu kemarin, yaitu tentang hukuk, hak di dalam menjalin persaudaraan karena Allah, atau hak dan adab yang harus dijaga di dalam mencintai saudara kita karena Allah. Hak yang keenam adalah hak di dalam berbicara, adab dalam berbicara atau dalam perkara lisan, penyampaian secara lisan. Dalam hal ini ada beberapa bukti tampak jika seseorang itu menunaikan hak yang ini, penyampaian secara lisan. Yang pertama, disampaikan secara lisan kepada orang yang ia cintai bahwa dia mencintainya karena Allah, sehingga jangan seseorang merasa pelit, merasa berat untuk menyampaikan itu kepada saudaranya yang dia cintai karena Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza ahabba ahadukum akha falyu'limhu." Jika kalian mencintai saudara kalian, maka hendaklah dia beritahukan. Dia sampaikan secara lisan, "Ana uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Fa idza a'lamahu falyaqul al-akhar ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Dan yang dikatakan itu padanya hendaklah menjawab, ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah pun mencintaimu seperti engkau mencintai aku karenanya. Hal ini para ulama sebutkan sangat menanamkan dan menambah rasa cinta di antara keduanya. Hanya saja tentunya diperlukan pemahaman yang benar terhadap perkataan yang baik ini. Sebagian orang mungkin mengatakannya tanpa dia mengerti hakikat dari maknanya. Kamu ketika sampaikan pada saudaramu, aku cintai kamu karena Allah, berarti cinta itu dari hatimu, benar-benar ada dalam lubuk hatimu kecintaan kepada fulan ini.
cinta yang karena Allah dan di jalan Allah. Murni itu yang ada dalam qalbumu. Dan jika memang benar demikian, tentunya menuntut untuk kamu menjaga hak-haknya. Menunaikan adab-adabnya dengan baik. Adapun hanya perkataan sebatas lisan, aku mencintaimu karena Allah, tetapi tanpa ada penjagaan hak, tanpa ada penunaian adab, maka bukan yang demikian hakikat cinta yang dikehendaki karena Allah. Selain itu, menuntut pula agar kita berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang terbaik. Dalam Al-Isra ayat 53 Allah sebutkan, Qul wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Dan katakanlah kepada hambaku untuk mereka berkata yang lebih baik, perkataan yang lebih baik, perkataan yang terbaik, karena syaitan menggoda selalu dan meniupkan pada mereka permusuhan dan kebencian. Artinya meminta untuk setiap kita dalam berbicara memilih kata-kata yang terbaik dengan penyampaian yang terbaik pula. Makanya Allah sebutkan bukan hanya yang baik, tetapi dengan af'alu tafdil, ahsan, yang lebih baik. Itu yang hendaknya mereka ucapkan. Berarti dipilih dalam penyampaian, dalam berbicara dengan orang yang kita cintai karena Allah. Perkataan-perkataan yang terbaik. Dan dengan itu semakin kokoh ikatan cinta mereka karena Allah dan akan banyak mendatangkan maslahat. Bentuk yang kedua, bentuk lain penyampaian secara lisan, dengan kamu memuji saudaramu itu di belakangnya ketika dia tidak ada. Jika kamu memang dekat dengan seseorang dan kamu tahu sifat-sifat baiknya, kamu tahu kemuliaan-kemuliaannya, maka hendaknya itu yang kamu sebut dan kamu bicarakan kepada yang lain. Fulan, Masya Allah, dia itu begini, yang saya tahu begini. Apa yang kamu tahu tidak berlebihan. Kamu puji dalam keadaan dia gaib, absen, bukan di hadapanmu. Dan yang demikian juga termasuk unsur yang menambah kuatnya, semakin kuatnya percintaan karena Allah. Adapun jika pujian itu di hadapannya, maka ini dilarang
karena bisa mewariskan ujub, bangga diri padanya. Dan bukan hanya itu, dengan itu kamu menghilangkan sifat-sifat yang tinggi yang semula saudaramu itu orang yang tawadhu, jadi rusak, berantakan, tawadhunya hilang karena pujianmu di hadapannya. Yang semula dia tidak ada takaburnya, merasa lebih dari yang lain, menjadi takabur karena pujianmu di hadapannya. Yang semula dia giat, semangat dalam ibadah dan ketaatan, jadi malas dan berkurang drastis. Dan masih banyak dampak-dampak negatif yang lainnya, makanya kemudian dilarang kalau itu di hadapannya. Perkara lain yang ada kemaslahatan dengan kamu memuji saudaramu di belakangnya, sekaligus berarti kamu memotivasi orang lain, saudaramu yang lain, untuk juga memiliki kemuliaan yang serupa. Jika kamu bicarakan misalnya sifat dermanya, fulan Masya Allah dermanya begini, pernah waktu itu apa misalnya begini, dia itu begini. Yang lain yang mendengarkan tentu akan termotivasi. Secara tidak langsung kamu berdakwah agar mereka pun memiliki sifat derma, membantu. Jika kamu sebutkan tentang solabahnya, keteguhannya dalam manhaj, dalam agama, secara tidak langsung pula kamu mendakwahkan kepada yang lain untuk serupa demikian, untuk teguh di dalam agamanya dan seterusnya. Itu beberapa kemaslahatan yang disebutkan oleh para ulama di dalam permasalahan penyampaian secara lisan cinta kamu kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, setiap kebaikan yang kamu tahu dari saudaramu, hendaknya kamu puji dan kamu bersyukur, berterima kasih kepadanya. Bahkan kalaupun itu hanya kamu tahu niatnya, dia bermaksud baik, walaupun belum kesampaian, belum terjadi atau belum kamu terima, tetapi kamu tahu dia memang niat baik. Makanya diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, man lam yahmad akhahu ala husnin niyyah lam yahmadhu ala husnis sani'ah. Yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak memuji saudaranya karena niat baiknya, terlebih lagi dia tidak akan memuji dan bersyukur karena perbuatan baiknya. Artinya orang butuh dilatih, butuh mendidik dirinya sendiri dari hal yang sekecil apapun. Paling tidaknya kamu tahu dia berniat baik, dia sudah berupaya berniat, niatnya itu sudah cukup.
Kamu seharusnya berterima kasih padanya. Jazakallah khair kamu, saya tahu niat kamu baik begini. Tidak sia-sia, tidak kamu biarkan. Penyampaian secara lisan sangat berpengaruh. Walaupun seperti tadi belum kesampaian apa yang dia niatkan, tetapi niat baiknya sudah cukup bagimu pertanda bahwa dia memang orang yang bisa kamu andalkan. Orang yang kamu tahu hakikat persaudaraan dia, murninya cinta dia karena Allah. Kalau itu saja tidak kamu tunaikan seperti kata Ali bin Abi Thalib, apalagi perbuatan baiknya. Kamu akan terbiasa untuk acuh dan tidak peduli dengan jasa atau kebaikan yang ia berikan padamu. Dan itu tentunya tercela. Hak yang ketujuh adalah sangat penting dan sangat berpengaruh dalam persaudaraan dan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya ta'awun, saling membantu, saling ta'awun dalam kebaikan dan takwa. Allah perintahkan hal ini seperti dalam Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling ta'awunlah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa, dan jangan kalian saling membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Dan ini berkaitan pula dengan perkara tasyawur, saling bermusyawarah, saling tukar pikiran untuk mencapai maslahat yang lebih besar. Dan itu sifat mukminin, seperti yang Allah sebutkan dalam Asy-Syura 38, wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan perkara mereka itu syura, mereka musyawaratkan, mereka ta'awun, mencari mana yang lebih besar manfaat, maslahatnya. Dan dari rizki yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan. Ta'awun mengarahkan mereka untuk tidak berjalan sendiri, tetapi membantu mereka untuk
melihat sesuatu itu dari segala sisi. Makanya ayat ini dibawakan oleh Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, Kitab was Sunnah, tentang perintah untuk berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, sehingga yang dikehendaki para ulama sebutkan bahwa di dalam berpegang dengan Quran dan Sunnah, dalam mengamalkan Quran dan Sunnah, dalam berdakwah kepada Quran dan Sunnah, membutuhkan tasyawur, ta'awun. Tidak bisa orang berjalan sendiri. Mungkin kalau kamu sendiri melihat dari hanya satu sisi, tidak mempertimbangkan sisi-sisi yang lain, dan disitulah manfaatnya kamu ta'awun dengan saudara-saudara kamu yang lain. Mereka akan sebutkan hal-hal yang mungkin tidak sempat tersirat di benakmu. Ini begini. Ashabud dunia saja seperti itu. Orang-orang ahli dunia, berapa kali mereka untuk ambil keputusan harus rapat, sharing, diskusi untuk sebelum memutuskan keputusan final. Karena mereka inginkan agar matang dan betul-betul dilihat dari segala sisinya permasalahan. Padahal cuma dunia, kalaupun tidak mereka lakukan, paling-paling mentok kerugian harta yang diderita, tidak lebih. Maka mukmin jauh lebih utama dan lebih berhak dari mereka. Seorang mukmin sendirian lemah, butuh adanya ta'awun, apalagi dalam perkara yang besar dan berat tanggung jawabnya. Kalau dalam istilah mereka, sering mereka sebutkan amal jama'i. Artinya amalan yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, banyak orang. Tidak mungkin dipikul oleh seorang sendirian. Dan dengan itu persaudaraan pun akan berjalan dengan baik. Saudara pun merasa kamu hargai, kamu ajak bermusyawarah, tukar pikiran, ta'awun dalam hal ini, bagaimana menurutmu, apa yang terbaik, begini. Sekianlah beberapa hukuk dalam perkara ini, karena memang manusia berbeda yang satu dengan yang lain. Kecenderungannya dan yang dimudahkan untuknya. Disebutkan bahwa Imam Malik ibnu Anas rahimahullah, suatu ketika ditegur oleh seseorang. Kata mereka, Anda ini imam besar, imam Darul Hijrah, imamnya Madinah, alim. Tetapi kenapa tidak kami dapati
Tidak kami dapati Anda itu banyak ibadahnya seperti yang lain. Maka jawab Imam Malik rahimahullah bahwasanya di antara manusia itu man yaftahullah alaihi babas shalah, ada yang Allah bukakan untuknya pintu salat. Artinya ada yang untuk perkara salat dimudahkan baginya, sehingga Masya Allah salat sunnah, duha dia jalani, tahajud malam, rawatib dan yang lain-lain. Untuk yang lain mungkin berat baginya. Artinya untuk sedekah misalnya, untuk puasa tidak sekuat itu. Kata Imam Malik, di antara mereka ada yang dibukakan untuknya pintu puasa, sehingga untuk puasa ringan. Senin Kamis dia jalani, Ayyamul Bid dia lakukan, bahkan mungkin puasa Daud alaihissalam. Ringan, wala ada pengaruhnya bagi dia, wala lemas, wala ini, kuat untuk puasa. Tapi mungkin dalam perkara sholat tidak seperti yang pertama. Ada pula, kata beliau, orang itu yang dibukakan untuknya pintu sedekah, sehingga karom, derma dia, royal untuk sedekah, royal dalam artian positif. Ringan sekali untuk membelanjakan hartanya kepada orang, membantu fulan, memberi fulan. Fulan sakit, kasih bantuan, fulan begini, yakni. Tapi untuk sholat, untuk puasa, tidak seperti yang tadi. Ada pula yang dibukakan pintu jihad, fisabilillah, sehingga gampang urusan perang bagi dia. Begitu ada jihad yang syar'i, yang dibenarkan, jihad dia. Berangkat sudah, tinggalkan anaknya, keluarganya, anak istrinya, tinggalkan profesi dan pekerjaannya, ya Allah. Walaupun mungkin dalam perkara sholatnya, puasanya tidak seperti yang tadi, dalam sedekahnya. Yang tadi pun ya beda, dalam perkara jihad tidak sesemangat yang ini. Beda-beda satu dengan yang lain, kata Imam Malik. Ada pula orang itu yang Allah bukakan untuknya pintu ilmu. Dalam perkara ilmu dimudahkan oleh Allah untuknya. Dalam menghafal, dalam murojaah, dalam membahas, dalam menulis, dalam mengajar, dalam berdakwah, dimudahkan. Dalam yang lain mungkin kurang, tidak seperti yang tadi. Kata Imam Malik, dan aku ridho. Aku telah terima dan ridho dengan apa yang telah Allah bukakan untukku, yaitu pintu ilmu. Kalau itu dalam perkara agama, perkara din, demikian pula dalam perkara-perkara dunia. Ada yang punya kelebihan, kemudahan dalam satu bidang, yang itu tidak dimiliki oleh yang lain. Dan masing-masing seperti disebutkan, an-nas ba'dhum li ba'd khadam. Manusia itu sebagiannya kepada yang lain pembantu, membantu. Makanya butuh ta'awun. Dibutuhkan adanya saling membantu dan saling menguatkan. Agar kemudian beban yang berat itu menjadi ringan.
dan keputusan itu menjadi yang paling baik setelah dimusyawarahkan dan tidak ada aibnya. Tidak ada aibnya, tidak ada celah atau kekurangannya. Umar ibn al-Khattab jika dalam perkara genting mengumpulkan para sahabat Rasul SAW, terutama ahli Badar, diminta musyawarah mereka. Bagaimana perkara ini? Orang Arab, kalau orang Arab dalam pepatah mereka menyatakan asyar lil aqil wala ma huwa aib man syawara as-saghir. Kalau kamu minta musyawarah, artinya minta pendapat, mintalah dari orang yang berakal, artinya orang yang pengalaman, orang yang memang pintar, berilmu adanya. Tetapi bukan aib jika kamu pun bermusyawarah dengan yang lebih muda dari kamu. Ini dalam bidang tertentu, dalam masalah ini dia ada pandangan baiknya begini. Sebagian orang merasa aib. Siapa saya untuk harus ambil pendapatnya mereka? Saya ini siapa? Harus sudah sampai mana level dia atau apa jenjang sosialnya kah? Untuk kemudian harus duduk mendengarkan dan tukar pikiran dengan yang lain yang mungkin dia anggap di bawahnya. Justru dia orang jahil. Al-muhim, di dalam persaudaraan karena Allah menjadi hak mereka yang saling mencintai karena Allah untuk berta'awun, saling membantu dan saling bermusyawarah dalam kebaikan dan takwa, terutama dalam perkara-perkara dakwah maupun perkara-perkara duniawi, apalah yang sekiranya membutuhkan musyawarah dalam bidang-bidang tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika itu beberapa hak dalam persaudaraan karena Allah, beberapa adab-adabnya, maka di sana pula ada mufsidat yang merusak persaudaraan. Maka tuntutannya untuk yang ini dihindari dan dijauhi. Kalau yang tadi hak dan adab, tuntutannya untuk dipenuhi. Kamu berikan itu kepada saudaramu, kamu jaga. Adapun yang ini mufsidatul ukhuwah, perusak persaudaraan karena Allah, dituntut untuk kita menghindar dan menjauh darinya. Secara umum, karamul isyrah, persaudaraan yang dengan baik, dengan mulia, pergaulan yang baik, sebagai sebab langgengnya persaudaraan. Di dalam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW memberikan wasiat yang jami', yang mencakup banyak hal di dalamnya, di mana beliau sabdakan, ittaqillah haitsuma kunta
Bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan segera, karena itu menghapusnya. Kebaikan akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada orang dengan akhlak yang baik. Gauli mereka dengan pergaulan akhlak yang mulia. Para ulama sebutkan ini jami' karena manusia tidak akan lepas dari salah satu dari 3 muamalah. Yang pertama, muamalah dia dengan Allah. Hubungan dia dengan Allah. Dan itu yang Rasulullah sebutkan, taqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu pada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, muamalah dia pada dirinya sendiri. Bermuamalah dengan diri sendiri. Apa kalau bahasa orang sekarang mereka bilang memanage diri sendiri. Dan itu yang beliau ingatkan, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Orang melakukan kesalahan, maksiat, dosa, segera tutupi dengan kebaikan dan amal saleh. Dan yang ketiga, hubungan dia atau muamalah dia dengan orang lain, dengan saudaranya. Dan itu yang Rasulullah sebutkan, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Adapun pernyataan para a'immah dalam perkara ini antara lain yang ditanyakan kepada Ali ibnul Haytham, apa kewajiban orang yang berteman karena Allah? Maka jawab beliau, kitman hadithil khalwah. Kewajiban pertama untuk menyembunyikan atau merahasiakan omongan rahasia, dan telah lalu tentang ini. Jika memang saudara kamu membisikkan, merahasiakan sesuatu, kamu dipercaya olehnya, amanat, kewajiban kamu untuk merahasiakannya, tidak kamu sampaikan kepada siapapun. Yang kedua, kata beliau, al-muwasat fi syiddah. Kamu bermuasah. Muasah itu memberikan perhatian atau lebih umumnya kamu ikut berpartisipasi dalam kesusahan dia. Kalaupun hanya perkataan, itu sudah Masya Allah. Artinya kamu tidak cuek. Saudara kamu dalam masalah, dalam apa, kamu tanya, Kif, bagaimana beritanya, bagaimana perkembangannya, misalnya anaknya sakit, anak kamu bagaimana sekarang kondisinya.
Besok mungkin belum sembuh, kamu tanya lagi, gimana fulan anak kamu, ada perkembangan baik, misalnya seperti itu. Sudah menunjukkan kamu peduli padanya, terutama di masa-masa sulit dalam problem yang dia hadapi. Wa iqalatul atharah, dan yang ketiga kata beliau, menghapus ketergelinciran dan kesalahannya. Ini kamu maafkan. Bahkan seorang badu dengan kepolosannya, badui tinggal di pedalaman sana, suku nomaden, ketika ditanya orang yang seperti apa yang paling baik dalam pergaulan, dalam persahabatannya, dia jawab, dia itu orang yang jika dekat memberi kamu. Memberi tidak harus harta, memberi sesuatu yang manfaat untukmu, entah itu ilmu, nasihat, atau harta, atau yang lain, bantuan. Jika kamu dekat dengannya, dia memberi. Jika kamu jauh darinya, dia memuji. Fulan, Masya Allah. Jika kamu berbuat salah atau mendolimi dia, dia lapang dada, memaafkan. Jika dia dihadapkan pada perkara yang sulit, dhiq, dihadapkan pada masalah yang sempit, mempersempit dia pun lapang dada. Terkadang kamu diposisikan seperti itu, seperti dipojokkan, dipersempit, berlapang dada. Kalau kamu dapati, kata dia, teman yang seperti itu sifatnya, aflahta wa najaht, bahagia kamu. Artinya yang seperti itu yang kriteria yang dicari dari saudara dan teman. Dalam perkara ini ada beberapa yang merusak cinta dan persaudaraan karena Allah. Yang disebutkan di dalam Quran maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama adalah at-tama', tamak dan ambisius untuk mendapat apa yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah kamu di dunia, pasti Allah cinta padamu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah kamu dengan apa yang ada di tangan orang, niscaya mereka pun akan mencintaimu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dan juga Hakim, dan dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahumullah. Bahkan Allah sebutkan di surat Thaha 131, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Jangan kedua matamu mengikuti kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada mereka sebagai fitnah. Fitnah semua itu dari Allah, ujian. Rizki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal yang Allah berikan padamu. Betapa seringnya dua orang yang sudah Masya Allah hubungan dekat, karib, dan sudah seperti orang bilang mungkin boleh dikata sejoli, sudah dekat sekali. Dari kecil mungkin keduanya sudah sangat akrab dan dekat. Jadi pudar dan rusak hubungan di antara keduanya ketika sudah memasuki persaingan dan ambisi duniawi. Ketika yang satu merasa kepanasan melihat saudaranya dalam kelebihan dari dirinya, punya sesuatu yang tidak dia punyai, mendapati sesuatu yang tidak dia dapati, terbakar api hasad, iri dan dengki dalam kolbunya. Syaitan berperan besar dalam hal ini. Kamu misalnya dari dulu motor yang apalah ala kadarnya bisa jalan, dia sekarang Masya Allah udah punya Mercy kah atau apa, mobil yang lux. Kamu rumah gubuk yang serba begini, terbatas, kecil. Dia sudah besar, mungkin tingkat, ber-AC. Mulai kemudian muncul api-api kebencian. Jika dia biarkan sifat tamak ini, ambisi dan hasad untuk mendapati dan memiliki apa yang ada pada saudaramu. Oleh sebab itu Rasul ingatkan di dalam hadis tadi, izhad fima indan nas, zuhudlah kamu dari apa yang ada di tangan orang. Niscaya kamu akan dicintai mereka. Alhamdulillah, jika saudara kamu diberi kemudahan, dibuka untuknya pintu rizki, kamu bersyukur, alhamdulillah. Kamu doakan baik. Dan itu tamak serta hasad itu akan tampak pada orangnya. Mana yang begitu, mana pula yang tidak. Ada yang tampaknya secara lisan maupun dia tampakkan pada sikap dan raut wajahnya.
Jika kemudian orang yang lain, teman-teman kamu berbicara tentang fulan, fulan sekarang Masya Allah, begini. Yang lain pada ikut berbicara, pada ikut memuji, pada ikut mengabarkan ini memang dia begitu, begini. Kamu diam saja. Berarti kan ada sesuatu. Tidak seperti yang lain bergembira, Masya Allah, senang. Misalnya, diangkat sekarang jadi apa? Gitu. Kamu diam. Kenapa? Tampak kalau kemudian ada ambisi yang terbakar, menyala dalam dirimu. Atau kemudian bahkan secara lisan ada saja yang kamu ungkapkan, iya tapi dia itu begini, Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hasad itu akhlak tercela, akhlak Yahudi, tetapi hampir jarang orang bisa selamat darinya. Siapa orangnya yang kemudian tidak hasad? Hanya saja Al-Karim, orang yang baik, orang yang mulia, berusaha memerangi dan menutupinya. Tidak dia biarkan. Dia puji saudaranya, dia doakan kebaikan. Barakallahu lah, barakallahu fi. Semoga Allah begini, kebaikan. Tetapi orang yang laim, orang yang jelek, yang tercela, tidak kuasa untuk menampakkannya, tidak kuasa untuk menyembunyikannya, nggak bisa dia menahan, sehingga tampak itu dari raut wajahnya atau dari sikapnya atau perkataannya, sehingga orang bisa tahu ini orang sedang hasad. Hasad itu pun bertingkat-tingkat, semuanya jelek, namun tentunya sebagiannya lebih jelek dari yang lain. Dan seperti ulama sebutkan, yang paling jelek ketika seseorang berharap kebaikan atau kenikmatan yang dimiliki saudaranya dicabut dan dihilangkan darinya, walaupun tidak berpindah padanya. Dia sudah cukup puas, nafsu syaitan. Jika saudaranya tidak mendapatkan kenikmatan itu, bas, puas sudah. Mereka sebutkan ini yang terjelek karena berarti dia membenci kenikmatan itu sebagai kenikmatan dari Allah. Mending dalam tanda kutip tercela dan dosa, jelek, kalau orang itu berharap kenikmatan itu pindah pada dirinya. Karena kenikmatan itu tidak hilang sebagai kenikmatan dari Allah. Dia inginkan dia yang mendapati, bukan saudaranya. Tetapi demikian syaitan terkadang menipu dan memperdaya orang sehingga dia cukup puas. Yang penting fulan saudaranya tidak mendapat kenikmatan itu. Walaupun dia juga nggak mendapati, nggak masalah.
sama-sama melarat, kalau itu dalam perkara harta misalnya dunia, sama-sama begini, sudah cukup puas dia. Yang penting jangan dia dapati kenikmatan itu. Menunjukkan dia sendiri tidak membutuhkan kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah turunkan pada hambanya. Wal'iyadzubillah. Perkara yang kedua, yang merusak persaudaraan karena Allah adalah tafrid fi ta'at, menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah, dan terjatuh melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i, pelanggaran terhadap syariat Allah, kemaksiatan. Persaudaraan dan cinta karena Allah sebatas kalian berdua yang saling bersaudara karena Allah, sebatas kalian berdua bertakwa dan melakukan ketaatan kepada Allah, menjauh dari kemaksiatan, sebatas itu pula kalian berdua mendapatkan cinta dan sofa, kebersihan dan kemurnian cinta. Dan dengan berkurangnya ketakwaan dan kesolehan itu, berkurang pula pengaruhnya kepada cinta dan persaudaraan kalian, memperkeruh hubungan di antara kalian. Karena hati adalah wi'a, wadah, tergantung akan diisi apa oleh orangnya. Jika yang ada adalah kemaksiatan, dosa, dia sia-siakan ketaatan menjadi qaswah, menjadi keras dan kaku hatinya, dan terisi oleh kejelekan dan kejahatan, wal'iyadzubillah. Dari hadis Anas di Musnad Imam Ahmad, juga di Bukhari, di Adabul Mufrad, atau ini lafaz Bukhari di Adabul Mufrad dari hadis Anas. Rasulullah sebutkan, ma tawadda itsnan fillah fayufarriqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling kasih sayang dan cinta karena Allah, kemudian keduanya dipisahkan, kecuali karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya. Artinya yang memporak-porandakan persaudaraan mereka adalah dosa. Di hadis Ibnu Umar di Musnad Ahmad, Rasulullah SAW
katakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad SAW ada di tangannya, matawadathnan fayufarraqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang itu saling mencinta kemudian dipisahkan, diceraikan di antara keduanya kecuali pasti karena dosa yang terjadi dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Hadis disahihkan oleh Syekh Nasir dalam Sahih Adabul Mufrad Bukhari. Sehingga dosa pelanggaran terhadap syariat, menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penyebab terbesar, termasuk penyebab terbesar orang itu diceraikan dan rusak ikatan persaudaraan mereka karena Allah. Semula bersaudara, semula Masya Allah akrab dan dekat, tapi karena dosa dipisahkan mereka. Menjadi semula hatinya lunak yang satu dengan yang lain, jinak dekat, menjadi rusak, kaku dan kasar. Ada jarak, jurang pemisah antara kamu dan saudaramu karena dosa ini. Makanya menjadi kewajiban masing-masing untuk menghindar dari segala bentuk penyalahan yang menyalahi ajaran Allah, menyalahi Quran ataupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan persaudaraan yang begitu mulia, dalam perkara duniawi saja ada pengaruhnya. Maksiat. Sampai kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an dan beberapa imam salaf, aku tahu pengaruh dari dosa itu sampai pada kudaku. Kuda, tunggangannya, yang biasanya jinak, nurut, genahlah kuat, suruh jalan-jalan, suruh ngantar ke sana kemari. Tiba-tiba di hari itu dia misalnya mogok, nak mau kuda. Kalau yang pernah tahu tentang kuda, kadang seperti itu. Kamu cambuk seperti apa ya, nak mau jalan. Atau onta. Atau kemudian dia kelarat naik kaki depannya, nggak mau ditunggangi. Biasanya nggak begitu, pasti karena dosa. Ada saja sebagian mereka sebutkan, aku dapati pengaruh itu bahkan pada anak dan istriku. Di luar kewajarannya biasanya, Masya Allah, membuat kamu senang. Subhanallah, kamu tersandung oleh omongan dari istri kamu misalnya. Sesuatu yang membuat kamu jengkel dan sakit hati. Atau anak kamu
Apalah yang dia perbuat atau dia katakan sehingga membuat kamu mangkel yang luar biasa, dongkol hati kamu. Dampak ada saja karena dosa. Segera mereka kemudian istighfar kepada Allah, bertobat. Itu pada dirimu sendiri. Apalagi dalam hubungan kamu dengan orang lain, dengan saudara kamu, mengingatkan kita kembali bahwa persaudaraan itu tidak bisa ditegakkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka yang memaksakan diri untuk mempersatukan umat dengan perbedaan-perbedaan tajam yang ada di antara mereka. Mereka lakukan sesuatu yang mustahil. Gak akan bisa mereka bersaudara dan disatukan. Yang ini Mu'tazilah, Aqlani, yang itu Asy'ari, Sufi, yang itu semuanya adalah pelanggaran dan menyalahi Quran dan Sunnah. Yang satunya begini, yang satunya begitu, warna-warni, tidak disatukan. Ya Allah, fiktif, tidak akan mereka bisa mencapai persaudaraan dan persatuan yang hakiki, yang benar-benar berdiri di atas kecintaan dan kasih sayang. Nggak akan. Mereka hanya memperbesar bola es, bola salju. Tahu bola salju kan? Dari atas semula cuma buletan segini, semakin menggelundung ke bawah semakin membesar. Semakin ke bawah semakin gede, semakin bawah semakin besar, semakin besar. Semakin tajam permusuhan dan kebencian di antara mereka. Nggak bisa. Bagaimana persaudaraan akan bisa dicapai dengan pelanggaran dan penyelisihan-penyelisihan yang ada? Tidak akan bisa dipersatukan kecuali dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dosa, pelanggaran dan tafrid, menyia-nyiakan kewajiban dan syariat Allah, perusak persaudaraan dan cinta karena Allah. Cara yang ketiga yang merusak persaudaraan karena Allah, yaitu yang disebutkan oleh para ulama sebagai perkara yang sangat berbahaya bagi jalinan persaudaraan karena Allah, ketika mereka tidak menjaga lisan atau adab
di dalam berbicara tidak menjaga lisan atau adab di dalam mereka berbicara. Dalam perkara ini para ulama menyebutkan bahwa ini luas sekali, hanya saja yang dikehendaki agar setiap mukmin menjaga dalam pembicaraannya untuk tidak mempertajam kata-kata, untuk tidak mengangkat suara, tidak membelalakkan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengkisahkan kepada kita tentang wasiat Luqman terhadap anaknya, waghdud min sautik, dan rendahkanlah suaramu, inna ankaral aswati la sautul hamir, karena sesungguhnya semungkar-mungkarnya suara adalah suara himar, suara keledai, keras, melengking. Bimbingan dari Allah, faidah agar seorang mukmin tidak memiliki sifat yang serupa, menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Dalam berbicara, secara umum, bagaimana dalam pembicaraan itu saudara kamu merasa kamu hormati, kamu muliakan dalam dia berbicara denganmu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, man lanat kalimatuh wajabat mahabbatuh. Orang yang lunak kata-katanya, lemah lembut, pasti dia akan dicintai. Tabiat manusia. Kalau kemudian yang berbicara ini, Masya Allah, diatur tutur katanya dan suaranya, bahkan ya mimiknya, ya wajahnya, ya suaranya, ya kata-katanya dia pilih yang terbaik. Siapa yang tidak mencintainya kemudian? Orang senang dengan semacam ini. Lanat kalimatuh wajabat mahabbatuh, pasti dia akan dicintai. Iya ya akhi, masalah ini begini, kemarin itu begini, begitu. Kepada orang yang lain yang kemudian berbicara kepada kamu dianggap budak, dianggap begini atau apa, dengan suara yang volumenya diperbesar, kamu merasa tidak dihormati olehnya. Demikian pula dari adab ini, perkara
yang kedua ini atau yang ketiga, adab dalam pembicaraan. Adab dalam pembicaraan, dalam berbicara. Di mana kamu tidak memotong pembicaraan dia, tidak pula kamu menyibukkan diri dengan sesuatu dari perhatian padanya. Disebutkan dari beberapa para ulama salaf, yaitu Atha bin Abi Rabah rahimahullah, doakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alamin Nubala. Kata Atha, innar rajul la yuhaddithuni bil hadith la yuhaddithuni bil hadith ka'anni lam asma'hu. Fa asma'uhu ka'anni lam asma'hu. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad. Terkadang ada orang yang bicara padaku, menyampaikan apa begitu. Aku dengar, kata Atha. Iya. Nah, aku tunjukkan padanya seakan aku belum mendengar dan baru kali itu mendengar darinya. Padahal aku sudah tahu dan dengar itu sebelum dia dilahirkan. Adab. Perhatian diberikan padanya. Padahal Imam Atha sudah tahu. Bahkan sebelum dia lahir. Adab yang begitu tinggi. Bukan kemudian, saya sudah tahu, kamu belum lahir, saya sudah tahu. Bukan demikian adab. Merusak persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu dalam hubungan mukmin dengan yang mukmin begitu mulianya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi Abul Walid Utbah ibn Rabi'ah, ketika itu diutus oleh musyrikin Quraisy kafir, dia bicara sana kemari, ngawur tentunya orang-orang musyrikin. Didengarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak diputus omongannya, sampai dia selesai ditanya oleh Rasulullah SAW. Aqad faraghta ya Abul Walid? Sudah selesai kamu Abul Walid? Baru kemudian beliau bantah, beliau luruskan. Adab yang Rasulullah SAW contohkan. Kafir padahal ini orang. Bukan kemudian, sudah, jangan diteruskan, cukup, kamu putus. Adab walaupun pada musuh. Apalagi ini saudara kamu, wa fillah, yang kamu cintai karena Allah. Tunjukkan kalau kamu itu perhatian kepada perkataan dia, kamu peduli kepada pembicaraannya. Makanya kemudian kebiasaan sebagian orang mengalihkan atau mengurangi perhatian dia ketika saudaranya berbicara, aib, jelek, sesuatu yang harus dibenahi. Misalnya, kamu bicara sambil kamu main SMS. Saudara kamu bicara sama kamu. Akhi, apa gitu, gini, sambil kamu nggak, iya. Kenapa,
Di mana? Sambil kamu entah ngirim SMS atau sambil baca SMS. Begitu adab kamu. Saudara kamu bicara sama kamu, perhatian kamu 40% ke saudara kamu, 60% ke SMS kamu. Atau sembali kamu sibuk apalah sesuatu, dia sedang bicara sama kamu, walau wajah dan mata kamu tujukan ke saudara kamu. Misalnya dia di sebelah sini bicara, sambil kamu sibuk, oh iya, ya nanti kita sambil jelek sekali adabnya. Kalau kamu memang orang yang menjaga adab dan hak persaudaraan itu, perhatikan. Naam ya akhi, ada apa? Kif? Ya, sampai dia selesai, baru kamu ambil dan kamu lakukan apa yang hendak kamu lakukan. Jangan kemudian memecah perhatian kamu seperti itu, merusak. Mungkin sekali labas, 2 kali, jalan, 3 kali, 4 kali, sekian kali dia tergores perasaannya. Kamu anggap dia siapa? Dia capek, dia berbicara, mungkin datang jauh. Sementara seperti itu yang kamu berikan padanya. Lihat para a'immah salaf tadi. Seakan belum pernah mendengar. Ditunjukkan pada saudaranya seakan baru kali itu beliau mendengar. Sehingga kan terjaga cinta dan persaudaraan itu tetap subur dan langgeng di antara keduanya. Adab yang perusak yang ketiga, yaitu tidak memperhatikan adab dan akhlak dalam berbicara, di dalam berhadapan dengan saudara kamu. Dengan demikian hendaknya seorang mukmin berhati-hati dalam segala sesuatu, terutama dalam hal ini muamalah dia sehari-hari dengan saudaranya. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Hakim dan juga Baihaqi dari hadis Utsman ibn Talhah, inna mimma yusfi laka wudda akhika, dari yang menjaga kesucian cinta saudaramu padamu, antabda'ahu assalam idza laqita, kamu mulai memberikan salam padanya jika bertemu, wa tuwassi' lahu fil majlis, kamu perluas majlis untuknya jika dia mau duduk, dia datang. Wa tunadihi bi ahabbi asma'ihi ilai, dan kamu panggil dia dengan nama-nama yang terbaik baginya. Kamu panggil dengan panggilan yang paling dia senangi.
riwayat dilemahkan oleh Syekh Nasir rahimahullah dalam Dhaif Jami' Shaghir, tetapi diriwayatkan oleh Baihaqi mauquf kepada Ibnu Umar. Diriwayatkan riwayat mauquf kepada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Intinya perhatian dalam berbicara, kalaupun bahkan itu kepada anak kecil, seperti di Bukhari Muslim ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan, ya Aba Umair ma fa'alan nughair, ketika burungnya mati. Abu Umair, kemana Nughair? Pada anak kecil. Adanya perhatian, kasih sayang, itu anak. Apalagi pada orang yang sudah berakal, sudah punya perasaan, punya ini, tentunya lebih kita dituntut untuk menjaga perasaannya, kehormatannya. Itu yang hendaknya disadari dan dijaga oleh setiap muslim dalam hubungan persaudaraannya dan cinta kasihnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perusak berikutnya yang keempat ya. Rusak yang keempat di dalam ukhuwah persaudaraan karena Allah adalah dinginnya perhatian. Artinya tidak hangat dalam memberikan perasaan atau perhatian kepada saudaranya. Perkara ini mengajarkan kepada kita untuk memberi kepedulian dan perhatian kepada saudara kita dari kondisi atau situasi yang dia hadapi, agar dia memahami bahwa kita perhatian padanya. Apalagi kalau ini kaitannya dengan hati, kolbu, perasaan, perhatian, kolbu. Dalam perkara ini seorang mukmin diminta untuk tidak acuh tak acuh terhadap apa yang dialami atau dihadapi saudaranya. Itu yang dimaksud dingin. Jadi orang yang barit, nggak peduli dengan nasib atau kondisi yang dihadapi oleh saudaranya. Tetapi
hendaknya ada perhatian hangat dia tunjukkan dan dia berikan kepada saudaranya. Oleh sebab itu, ketika seorang mukmin mendapati dirinya diperhatikan, saudaranya ini betul-betul peduli pada nasibnya, pada urusannya, tentu akan mempererat hubungan persaudaraan di antara keduanya, dan sebaliknya akan merusak hubungan di antara keduanya jika kamu misalnya nggak peduli, dingin, saudara kamu sakit atau apa, ada masalah apa, kamu diem saja nggak peduli, barit. Wala kamu tanya, wala kamu peduli, wala kamu jenguk, wala kamu ini, wala kamu itu, dingin. Pengaruh besar tentunya pada perasaan dia. Demikian hak persaudaraan itu menuntut dari seorang mukmin untuk memberikan perhatiannya yang hangat, kepeduliannya kepada saudaranya. Di riwayat Tabrani, Mu'jamuz Shaghir, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat jaa rajulun minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah innaka ahabbu ilayya min nafsi. Wahai Rasulullah, kamu lebih aku cintai dari diriku sendiri. Wa ahabbu ilayya min ahli, lebih aku cintai dari keluargaku. Wa ahabbu ilayya min waladi, lebih aku cintai dari anakku. Wa inni la akunu fil bait fa'adhkuruka fama asbir hatta atiyaka fa'anduru ilaik. Ketika aku di rumah, aku enggak sabar. Ketika mengingatmu ya Rasulullah, aku enggak sabar, kepingin segera datang dan menemuimu, melihatmu, berjumpa denganmu. Karena sangat cintanya kepada Rasulullah SAW. Wa idza dzakarta mauti wa mautak araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin wa in dakhaltul jannah khasyitu an la araka. Dan jika aku mengingat kematianku dan juga kematianmu, yang aku tahu, yang aku sadari, bahwa engkau jika masuk surga, engkau akan diangkat oleh Allah bersama para nabi. Sementara aku jika masuk surga, yang paling aku khawatirkan untuk tidak menjumpaimu. Sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kecintaan yang begitu dalam dari para sahabat Al-Ansar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatian dan kepedulian, contoh bagi kaum mukminin. Begitu dalamnya, begitu jujurnya cinta mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dikhawatirkan
kalau aku masuk surga, kata beliau, untuk aku tidak menemuimu, tidak melihatmu ya Rasul sallallahu. Di dunia saja mereka seperti itu, nggak sabar di rumah mengingat Rasulullah sallallahu. Segera ingin keluar menemui dan berjumpa dengan Rasul. Puas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula di kitab Zuhudnya dan juga Ibn Abi Dunya bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan suatu malam beliau ingat saudaranya, saudara karena Allah, bukan saudara. Ingat fulan, kebaikannya, ketaatannya, kesolehannya, ininya. Ingat Umar ketika di rumahnya. Maka Umar katakan, ma atwalaha min laila. Betapa lamanya malam ini, betapa panjangnya. Karena beliau ingin segera selesai malam ini, begitu subuh, begitu pagi, agar bisa segera bertemu dengan saudaranya ini. Betapa panjangnya malam ini. Fa idza shallal ghada ilaihi. Fa idza laqiyahu iltazamahu aw i'tanaqahu. Begitu Umar salat subuh, segera ketika beliau temui saudaranya ini, beliau peluk erat atau beliau mu'anaqah. Mu'anaqah itu seperti kalian kalau ketemu ikhwah yang lama atau baru bertemu. Mu'anaqah disebut mu'anaqah karena bertemunya leher dengan leher. Artinya menunjukkan perhatian yang sangat, menunjukkan kangen dan rindu yang dalam, kejujuran, perhatian, hangat hubungan di antara keduanya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan seperti sebagian daerah, sebagian orang dari dingin sambutannya atau perhatiannya kepada saudaranya. Kalaupun dia bertemu awal kali dia bertemu dengan saudaranya, Masya Allah, kapan datang? Oh tadi jam 2 misalnya. Oh Masya Allah, kapan pulang? Ya akhi, kapan kamu tanya kapan dia datang? Sekarang juga kamu tanya kapan dia pulang. Kamu ingin cepat dia pulang. Bahkan di kalangan orang Arab semenjak dulu dari zaman jahiliyah, gak ingin mereka mengganggu orang yang bertamu padanya untuk tanya apa urusanmu. Ditanya misalnya, ada urusan apa kemari? Aib bagi mereka. Dan kisah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ma'ruf ketika beliau datang ke Mekah mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijamu oleh seorang sahabat. Walah ditanya apa urusannya. Jamu, tinggal di rumahnya begini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, baru kemudian. Bukan awal mula bertemu dan langsung kamu tembak di tempat. Ada urusan apa kemari? Ada bisnis apa? Ada hajat apa? Bukan demikian kehangatan dalam berteman, perhatian. Hal ini yang kemudian yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan telah lalu di riwayat yang
sebelumnya, liqaul ikhwan jala'ul ahzan, bertemu dengan saudara kamu karena Allah itu menghilangkan atau menghapuskan kesedihan, menghapuskan perasaan sumpek, gundah gulana, semua itu hilang dengan bertemu dengan saudara kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ditanyakan pula kepada Sufyan rahimahullah, ma ma'ul aish atau ma hana'ul aish, apa yang membuat hidup ini ceria, bahagia? Kata beliau, liqaul ikhwan, bertemu dengan saudara-saudara kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti tadi, menuntut adanya perhatian yang hangat, menuntut kasih sayang dan kepedulian yang dalam kepada saudaramu. Itu beberapa permasalahan terkait dengan perusak yang keempat, yaitu dinginnya atifah, dinginnya perasaan dan sambutan atau minimnya kepedulian yang kamu berikan pada saudaramu. Insyaallah kita lanjutkan pada season berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.